Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa Yawasriani, NIM 222-21011, Prodi Agrobisnis Perikanan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yang dimana materi pertama teori produksi dan materi kedua biaya produksi. Lanjut saja, teori produksi. Apa sih itu teori produksi? Produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Input dalam kegiatan produksi meliputi seperti bahan bakar, bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan sebagainya. Misalkan saja ketika kita ingin membuat roti, input kita adalah membeli roti, tepung, mesin, dan sebagainya, itu termasuk input. Kemudian kita menjual, itu termasuk dari output. Output dalam kegiatan produksi adalah barang atau jasa yang dihasilkan, yang sudah kita kelola, kemudian kita siap untuk jual, baik itu barang setengah jadi ataupun barang yang sudah siap langsung konsumsi. Kemudian kegiatan tersebut dalam ekonomi bisa disebut dengan fungsi dari produksi itu sendiri. Fungsi produksi adalah jumlah maksimum yang dihasilkan dari pemakaian sejumlah input tertentu dengan menggunakan teknologi-teknologi tertentu yang tentu saja menunjang keberhasilan produksi yang kita lakukan. Kemudian produksi di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu input, kemudian produksi atau teknologi tertentu, kemudian output. Seperti yang saya jelaskan tadi, input adalah pembelian atau pengeluaran yang kita lakukan. Misalkan ketika kita ingin membeli beras, tepung, dan sebagainya, atau membayar tenaga kerja dan sebagainya, itu termasuk output. Kemudian di sini fungsi produksi atau teknologi tertentu, tentu saja ketika kita ingin menciptakan satu barang ataupun kita ingin menjual suatu barang, melakukan sebuah kegiatan produksi, kita memerlukan yang namanya teknologi. Teknologi untuk apa? Untuk menunjang keberhasilan produksi yang kita lakukan. Kemudian di sini ada output. Output itu ya bagaimana pengeluaran, pemasukan kita, pendapatan kita dalam kegiatan produksi secara sistematis. Di sini ada rumus, yaitu Q. Q biasanya dirumuskan dengan produksi. F fungsi. K di sini adalah modal, L adalah tenaga kerja, X adalah bahan, E adalah keahlian kewirausahaan. Kemudian pengelompokan input. Di sini ada dua. Yang pertama itu input variabel, yang kedua itu input tetap. Input variabel adalah input yang dalam jangka waktu pendek penggunaannya bisa kita ubah-ubah. Misalkan pupuk ataupun tenaga kerja. Dalam waktu-waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang pendek, kita bisa mengubah hal tersebut. Dan adapun input tetap, input yang dalam jangka waktu pendek itu sulit untuk diubah penggunaannya. Misalkan saja tanah, gedung, dan sebagainya, itu adalah hal yang susah untuk diubah, butuh waktu yang sangat panjang ketika kita ingin mengubah input tersebut. Tidak bisa langsung diubah begitu saja, seperti tenaga kerja ataupun pupuk. Produksi dengan satu input variabel, yaitu kegiatan atau proses produksi yang dilakukan hanya menggunakan atau memakai satu macam input saja. Seperti yang dijelaskan tadi, ada dua macam input. Yang pertama input variabel dan input tetap. Di sini ada juga kegiatan yang memang hanya melakukan kegiatan input dengan menggunakan satu variabel saja. Kemudian input ini merupakan fungsi produksi yang paling sederhana. Ketika kita ingin melakukan produksi, ketika kita ingin menggunakan satu input, maka itu bisa disebut dengan produksi yang paling sederhana. Artinya tidak terlalu bertele-tele atau tidak terlalu sulit untuk dilakukan karena hanya menggunakan satu input saja. Adapun beberapa istilah dalam analisis produksi, di sini ada 4. Yang pertama itu produk total, adalah jumlah total barang ataupun jasa output yang bisa dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Kemudian yang kedua, produk marginal.
perubahan output yang didapat atau dihasilkan sebagai akibat dari perubahan input yang dipergunakan. Artinya produk marginal itu bisa berubah-ubah tergantung dari produk input yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga itu produk rata-rata adalah jumlah output yang dihasilkan dengan menggunakan jumlah input tertentu. Yang keempat, elastisitas produksi. Persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input itu sendiri. Kemudian lanjut ke materi kedua, yaitu biaya produksi. Apa sih itu biaya produksi? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan atau dipergunakan untuk melakukan atau menciptakan barang-barang produksi perusahaan tersebut. Kemudian dalam biaya produksi ada dua hal yang harus diperhatikan atau ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama itu ada laba, rugi, keuntungan dan rugi. Kemudian pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang maupun jasa. Terdapat 5 konsep biaya produksi. Yang pertama di sini itu biaya tetap. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya biaya ini tidak bisa diubah-ubah kapan saja, tidak bisa kita semena-mena untuk mengubah barang tersebut. Artinya ini sifatnya tetap, tidak dapat diubah-ubah. Misalkan contohnya itu biaya gaji, bunga hutang di bank, dan sewa tempat. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya tetap total atau TFC adalah biaya tetap dengan seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tersebut. Yang kedua, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Di sini ada rumus. Yang pertama itu AFC sama dengan TFC dibagi Q. AFC average fixed cost, TFC itu total fixed cost, yang kemudian Q itu biasa dirumuskan dalam quantity atau jumlah barang yang kita produksi. Misalkan di sini dikasih contoh pada tabel, kalian bisa perhatikan. Yang pertama tabel jumlah produksi, yang kedua jumlah total fixed cost, yang ketiga average fixed cost. Yang dalam rumus tadi dijelaskan bahwasanya AFC sama dengan TFC dibagi Q. AFC sama dengan seperti pada tabel, yaitu yang pertama AFC atau TFC atau total fixed cost sama dengan 30.000. Sedangkan Q atau quantity atau bisa disebut juga dengan jumlah produksi itu sebanyak 5. Kalau kita mengikuti rumus berarti 30.000 dibagi dengan 5 maka akan menghasilkan 6.000 per unit. Artinya average fixed cost dengan jumlah rata-rata yang dihasilkan dalam satu produk itu 6.000 per unit. Kemudian di contoh kedua itu misalkan total fixed cost itu 30.000 dan jumlah produksi itu 10, maka 30 dibagi 10 sama dengan 3.000. Maka 3.000 ini yang biasanya disebut dengan average fixed cost atau jumlah rata-rata dalam produksi. Kemudian biaya tetap fixed cost. Di sini ada kurva. Yang kurva pertama itu yang di sebelah kiri yaitu kurva biaya tetap total. Artinya kurvanya itu lurus, tidak ada perubahan. Artinya pengeluaran itu tetap sama. Kemudian ada kurva kedua di sini, kurva biaya tetap rata-rata. Artinya dia membentuk kadang turun, kadang juga naik. Artinya bisa berubah kapan saja, tergantung dari situasi. Kemudian yang kedua di sini ada biaya variabel atau variable cost atau biasa disingkat VC. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Misalkan saja bahan baku seperti tepung, gula, mentega,
listrik ataupun air. Ini tergantung penggunaan atau pengeluaran yang kita keluarkan, tergantung dari penggunaan yang kita pakai. Biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya variabel total TFC adalah biaya variabel total yang seluruh biaya variabel dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Kemudian yang kedua, biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Di sini ada rumus AFC sama dengan TFC dibagi Q, di mana AFC average variable cost, TFC sama dengan total variable cost, Q sama dengan quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Di sini juga terdapat contoh, misalkan di sini AFC sama dengan TFC dibagi Q, berarti AFC sama dengan total variable cost 30.000 pada kolom pertama, dan kemudian jumlah yang diproduksi misalkan 5. Kemudian 30.000 dibagi 5 sama dengan 6.000, itu adalah jumlah rata-rata dari penjualan, misalkan 6.000 per unit. Kemudian misalkan total variable cost-nya itu 50.000. Kemudian jumlah barang yang diproduksi misalkan 10, maka 50.000 dibagi 10 sama dengan 5.000. Itu adalah 5.000 ini merupakan hasil dari jumlah rata-rata per unit. Di sini ada kurva. Yang pertama itu kurva biaya variabel total, kemudian kurva yang kedua itu kurva biaya variabel rata-rata. Kemudian yang ketiga itu ada biaya total atau total cost atau biasa disebut TC. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total atau TFC dan biaya variabel total atau TVC. Rumusnya itu TC sama dengan TFC tambah TVC, di mana TC sama dengan total cost, TVC sama dengan total fixed cost, kemudian TVC sama dengan total variable cost. Di sini dapat dilihat kurvanya. Mengarah kanan adalah jumlah produksi atau biasa disebut dengan Q, kemudian biayanya yang di atas. Yang keempat, biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata bergerak naik kembali. Artinya, perubahan ini akan tetap terjadi tergantung dari bagaimana proses produksi itu dilakukan. Apakah kita ingin menaikkan hasilnya atau menurunkan, tergantung dari bagaimana kita mengelola hal tersebut. Kemudian di sini ada rumus sama dengan AC sama dengan TC dibagi quantity. Kemudian AC sama dengan AFC dibagi AVC. Biaya rata-rata. Di sini ada kurva biaya rata-rata itu seperti ini. Misalkan jumlah produksinya ini juga tergantung, tidak seperti biaya total itu yang tidak ada perubahan. Di sini masih bisa melihat perubahan. Yang kelima itu biaya marginal. Biaya marginal adalah perubahan biaya total atau TC jika produksi ditambah atau dikurangi 1 unit. Dengan kata lain, biaya marginal atau MC adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi 1 unit produksi. MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Rumus MC sama dengan perubahan